Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7, mudah-mudahan anak-anakku sekalian pada hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat belajar kembali dengan mempelajari bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Bagaimana anakku sekalian? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Semoga doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dimudahkan di dalam mencari ilmu. Anak-anakku sekalian, seperti pembelajaran yang kemarin, kita mempelajari teks deskripsi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar unsur kebahasaan teks deskripsi. Apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini? Yang pertama adalah kalian nanti setelah memahami unsur kebahasaan, kalian dapat memahami unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada berapa hal unsur kebahasaan dalam teks deskripsi? Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital. Apa sih huruf kapital itu? Banyak orang mengatakan huruf kapital adalah huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang biasa digunakan untuk nama orang. Huruf pertama nama orang, contoh Ahmad. Ahmad itu menggunakan A-nya huruf besar. Doni, D-nya besar. Abdul, A-nya besar. Yang pertama. Yang kedua, huruf kapital digunakan huruf pertama nama bangsa, suku bangsa. Contoh, bangsa Indonesia, bangsanya kecil, Indonesianya besar. Suku bangsa Jawa, Jawanya besar. Nah, ini seperti itu. Jadi, huruf pertama nama bangsa, nama suku bangsa haruslah menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf pertama nama geografi. Indonesia besar, Portugis besar, Arab Saudi besar, Australia besar, dan lain-lain. Anakku sekalian, tetapi perlu Anda camkan pula seperti ini. Nama geografi itu memang ditulis dengan huruf besar, ya. Tetapi ada pula yang tidak menunjukkan geografi, seperti hanya geografi, itu tidak ditulis dengan huruf besar. Contohnya seperti ini, misalkan Anda pernah makan pisang Ambon. Kalau Ambon itu adalah nama geografi, ya. Tetapi kalau pisang Ambon harus ditulis dengan huruf kecil, karena ini tidak menunjukkan nama geografi. Adalah nama jenis. Nama jenis, namanya jenis pisang Ambon. Ada pula jenis kacang Bogor. Ketika Anda menuliskan kacang Bogor, maka Bogor itu ditulis dengan huruf kecil, bukan menggunakan huruf kapital. Mengapa? Karena ini adalah nama jenis. Bisa dipahami ya anak-anak sekalian? Bagus. Yang berikutnya, unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata umum. Apa sih kata umum itu? Kata umum adalah kata yang memiliki cakupan makna yang luas. Jadi intinya adalah memiliki cakupan makna yang luas. Cakupan makna yang luas seperti apa? Contoh, kata melihat. Melihat ini memiliki cakupan makna yang sangat luas. Dari kata umum melihat ini dapat kita tentukan ada beberapa kata khusus. Ada kata menonton, ada kata menjenguk, ada kata menengok, ada kata menatap, dan lain-lain. Anakku begini, dari kata umum melihat ini kita bisa melihat ada kata khusus yang di dalamnya. Apa sih kata khusus? Kata yang memiliki cakupan makna yang sempit. Menonton itu pada pertandingan, menonton itu pada film, menonton itu misalkan sepak bola dan lain-lain. Apakah menonton itu juga melihat? Ya, tetapi pada pertandingan, tetapi pada pertunjukan.
Kita tidak dapat menggunakan kata pertunjukan kemudian menggunakan kata menengok. Menengok itu sama dengan melihat. Iya, tetapi kita tidak bisa menggunakan Pak Badrun sedang menengok sepak bola. Tidak mungkin. Pak Badrun sedang menonton sepak bola. Inilah yang namanya kata khusus. Cakupan maknanya sempit. Kalau melihat cakupan maknanya luas. Lebih luas daripada kata menonton, lebih luas daripada kata menjenguk, menengok, menatap, dan lain-lain. Walaupun semua ini adalah merupakan kata melihat. Bisa dipahami ya? Jadi menjenguk itu biasanya pada orang yang sakit, menjenguk pada nenek yang ada di desa, itu boleh. Tetapi kalau menonton jangan. Saya kemarin menonton nenek yang sakit, salah. Menonton digunakan untuk apa? Ini kata khusus. Walaupun menonton itu juga melihat, menjenguk itu juga melihat, menengok itu juga melihat, menatap juga melihat, melirik itu juga melihat. Tetapi dengan tidak di depan kita. Melirik itu ada di samping kiri atau samping kanan. Itu namanya melirik. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan. Ini kata khusus. Yang ini adalah kata umum. Cakupan maknanya yang luas. Kalau khusus, cakupan maknanya yang sempit. Oke? Kita lanjutkan. Unsur kebahasaan di dalam teks deskripsi berikutnya adalah kata depan. Kata depan itu diperlakukan sebagai suatu kata. Contoh, kata depan ke, kata depan dari, kata depan di. Anakku demikian. Ke, dari, di kalau berfungsi sebagai kata depan, maka kata depan ini diperlakukan sebagai satu kata. Contoh, ke sekolah. Satu kata menjadi dua kata. Ini namanya kata depan. Apa cirinya kata depan? Kata depan itu selalu ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Ke sekolah harus dipisah. Dari sekolah harus dipisah. Di sekolah harus dipisah. Ini adalah ciri utama kata depan. Ketika Anda nanti menemui di, apakah di itu nanti sebagai awalan atau sebagai kata depan, maka ada ciri khusus yang menandainya. Yang pertama, kalau di sebagai awalan ditulis serangkai, sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah. Itu yang membedakan. Di sebagai awalan ditulis serangkai, di sebagai kata depan ditulis terpisah. Contoh, kalau saya misalkan menulis dicubit, maka harus ditulis serangkai. Ciri yang kedua, di sebagai awalan selain ditulis serangkai, pada umumnya di itu memiliki lawan bentuk awalan me. Dicubit ada kata mencubit. Apabila di sebagai awalan memiliki lawan bentuk awalan me, namun kalau kata depan di tidak memiliki lawan bentuk awalan me. Tidak. Kalau kata depan di memiliki kesejajaran bentuk dengan kata depan ke dan dari. Contoh, di kebun, ke kebun, dari kebun, kesejajaran bentuk. Di kantor, ke kantor, dari kantor. Ini di sebagai kata depan. Tidak bisa di kantor, mengantor, bukan sebagai kata depan di situ, tapi sebagai awalan. Ya, di sawah, menyawa tidak ada karena di sebagai kata depan. Apabila di memiliki lawan bentuk me, itu adalah ciri dari di sebagai awalan.
ditendang, menendang, dicubit, mencubit, dicium, mencium, dan lain-lain. Ini adalah ciri penanda awalan di. Berikutnya, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya adalah kita bicarakan mengenai kata sifat. Kata sifat ini juga sering digunakan di dalam teks deskripsi. Apa sih cirinya kata sifat? Kita lihat. Ciri kata sifat adalah dapat diperluas dengan amat, sangat, dan sekali. Maksudnya bagaimana? Ketika Anda menulis kata pandai, apakah pandai itu merupakan kata keterangan atau kata sifat? Maka terapkanlah ini ke dalam kata pandai. Contoh, amat pandai, sangat pandai, pandai sekali. Oh, kalau bisa diperluas dengan kata amat, sangat, dan sekali, maka kata pandai ini merupakan kata sifat. Ya, tidak semua kata bisa diperluas dengan ini. Misalkan, Anda punya baju merah. Merah itu kata keterangan atau kata sifat? Maka Anda terangkan perluasannya. Merah, contoh, merah. Merah. Kita terapkan amat merah, sangat merah, merah sekali. Oh, bisa. Berarti merah itu merupakan kata sifat. Gitu ya. Bisa dipahami sayang ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah unsur serapan panca indera. Apa sih Pak maksudnya unsur serapan panca indera? Begini, sebelum Pak Farid menjelaskan mengenai unsur serapan panca indera, anak-anakku sekalian harus paham dulu. Apa sih yang dimaksud dengan panca indera itu? Panca indera sebenarnya terdiri atas dua unsur kata. Yang pertama adalah panca dan yang kedua adalah indera. Panca itu dari bahasa Sanskerta, artinya 5. Tetapi kata ini tidak mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu penulisannya harus dirangkaikan, tidak boleh dipisah. Harusnya begini, panca indera. Seperti itu. Jadi indera kita itu ada 5. Yang pertama adalah indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, yang ketiga indera penciuman, yang keempat adalah indera peraba, yang kelima adalah indera pencecap perasa ini ya, di lidah ini indera perasa. Jadi ada 5. Anakku sekalian, di dalam teks deskripsi kita tidak terlepas dari unsur serapan panca indera. Ada satu kalimat termasuk pada bidang indera yang mana? Contoh misalkan angin bertiup sangat kencang. Angin kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa nanti merabahnya, kita tidak bisa menghirupnya. Oh, berarti angin itu kita, oh ini suaranya ya, ini suaranya, suara angin. Nah, suara angin berarti inderanya adalah indera pendengaran. Berarti unsur cerapannya adalah unsur cerapan indera pendengaran. Contoh lagi, gunung itu sangat indah. Gunung itu sangat indah. Kita melihat keindahan, kita bisa mengetahui keindahan gunung itu dari indera yang mana? Apa kita bau, kita cium, ataukah kita rasakan, kita cecap, atau kita raba, atau kita dengarkan, ataukah kita lihat? Kalau kita lihat, kita mengetahui keindahan gunung itu dengan melihat, maka unsur cerapannya adalah dari indera penglihatan. Contoh lagi, gadis yang ada di depanku itu bertinggi semampai, tingginya 168 cm, rambutnya terurai sepinggang. Anda melihat tinggi gadis itu,
Anda bisa mengetahui panjangnya rambut gadis itu dari mendengarkan, dari mencium, atau dari meraba, atau dari yang lain, atau dari melihat. Dari melihat, oh betul, kalau Anda mengatakan dari melihat, maka kalimat begini, gadis itu tingginya semampai 168 cm. Selain itu rambutnya terurai sepinggang. Saya mengetahui informasi itu dari apa? Dari melihat. Maka kalimat itu termasuk unsur serapan panca indera. Lagi ya, contoh lagi. Ketika Anda berada di pantai, melihat ke laut yang lepas, kemudian ada ombak yang bergulung. Ombak bergulung menuju pantai. Nah, Anda ada kalimat ombak bergulung menuju pantai. Kita mengetahui dari mana? Dari penciuman, dari pendengaran, dari penglihatan, atau dari meraba, atau dari merasakan. Nah, kalau kita dari melihat mengetahui ombak bergulung menuju pantai, maka kalimat ombak bergulung menuju pantai termasuk unsur serapan panca indera. Bisa dipahami anakku? Inilah beberapa hal yang Pak Farid anggap penting untuk disampaikan kepada anak-anakku sekalian, sehingga anakku perlu mengetahuinya. Unsur kebahasaan di dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital, yang kedua penggunaan kata umum dan kata khusus, yang ketiga adalah kata depan, kemudian kata sifat, yang terakhir adalah unsur serapan panca indera. Anakku, nanti sekiranya ada pertanyaan yang berkaitan dengan unsur kebahasaan di dalam teks deskripsi, anak-anakku sekalian bisa menghubungi Pak Farid lewat WA grup pembelajaran Mapel Bahasa Indonesia. Bisa dipahami saya ya? Kita cukup pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan bagi anak-anakku sekalian. Jaga kesehatan supaya kita tetap bisa mencari ilmu dengan sebaik-baiknya, dan kita akan bertemu kembali dengan Pak Farid pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.